يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, kita sambung pengajian kitab Tajul Arus Al-Hawi bi Tahdzibin Nufus. Bismillahirrahmanirrahim. An Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kil nafsak wa zinha bis salati fa in intahat 'anil khudhudh fa'alam annaka sa'idta. Qala Allah ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa illa fabki 'ala nafsik. Daripada Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu anhu, beliau berkata, timbanglah dirimu dan sukatlah dirimu itu dengan ibadah sholat. Maka jika nafsumu tercegah daripada keinginan-keinginannya, khususnya fa in intahat fa in imtana'at, jika nafsu itu tercegah ya, dari segala keinginannya, ketahuilah maka engkau berbahagia. Wa illa, jika tidak, fabki ala nafsik, maka tangisilah dirimu. Kita disuruh membuat ukuran apakah kita telah menguasai nafsu, maka timbangannya adalah sholat. Ya. Kalau di dalam sholat tidak ada huzuz, tercegah huzuz nafsu itu dalam sholat, maka engkau termasuk orang yang berbahagia. Kalau tidak, maka engkau bertobat. Idza jararta rijlak ila salati jarran fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibi. Ya. Apabila engkau melangkahkan kakimu, artinya menarik kakimu untuk mengerjakan salat, apakah engkau melihat kekasih yang tidak ingin bertemu kepada kekasihnya? Apakah kamu melihat ada seorang kekasih yang tidak ingin bertemu kekasihnya? Ya, kita sudah sholat, ya, tetapi tidak menghadap kepada Allah. Artinya bahwa dia seorang kekasih, tapi tidak bertemu kepada kekasihnya, tidak mau menemui kekasihnya. Ya, kita sudah melangkahkan kakinya untuk sholat, artinya sudah mendatangi kekasihnya, tetapi ya,
tidak mau menemuinya. Kita kan kalau sholat berarti Allah sudah memanggil kita untuk ketemu. Begitu ketemu, ya, jumpa, tak mau mendekatinya, tak mau menolehnya, tak mau memandangnya, tak mau menemuinya lah. Padahal sudah melangkah. Faman arada an ya'rifa haqiqatahu indallahi wa yanzur halahu ma'allah falyanzur ila salatih. Ini maksudnya kenapa kita disuruh menimbang diri kita itu dengan salat. Ya. Maka barang siapa yang ingin mengetahui hakikat dia di sisi Allah dan melihat suasana hatinya bersama Allah atau tidak itu, maka lihatlah kepada salatnya. Imma bisukuni wal khusyu. Ya. Imma bisukuni wal khusyu. Boleh jadi hatinya merasa tentram dan merasa khusyuk. Sukun itu artinya condong, rukun, sukun. Ya. As-sukunu ilallah maksudnya itu. Wa imma bil ghaflati wal ajalah. Ada kalanya orang salat dengan ghaflah. Salat tapi hatinya lalai atau ajalah, tergesa-gesa. Fa in lam takun bil wasfainil awwalain fahtut turaba ala wajhik. Jika kamu tidak tidak ada dalam dua sifat yang pertama, sukun, salatus sukun, ya, tenang, tak pikir apa-apa, khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah. Ya, kalau tidak ada dua sifat itu, maka lemparkanlah debu ke wajahmu. Artinya itu satu kinayah, sesalilah dirimu, tangisilah dirimu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu maksudnya fakhsu ala turab. Hendaklah engkau letakkan debu. Ya. Artinya orang Arab itu kalau dia menyesal, maka dia lempar-lemparkan kepalanya itu ke atas, ke wajahnya, debu, untuk menunjukkan dia menyesali dirinya karena melakukan kesalahan. Itu satu kinayah dari taubat. Ya. Orang Arab menyuruh untuk memilih yang terbaik saja dia menggunakan katanya fazfar bidzat fazfar itu kan mencari sesuatu dengan digali-gali, itu fazfar dengan kuku. Ya, taribat yadak gitu. Itu ya, menunjukkan selesai, terus ringan, udah tak ada apa-apa gitu, habis gitu. Orang Arab ketika ditanya oleh seseorang apakah masih ada yang dikerjakan, maknanya sudah selesai. Ya, mereka punya isyarat tuh banyak sangat. Ya. Atau ditanya, bagaimana kamu dengan istrimu, oke tak? Artinya oke, tak ada apa-apa. Begitu juga yani fahsut turaba ala wajhik wa ala ra'sik, ke kepalamu. Fa innahu man jalasa sahibal miski abaqa min rihihi alaih. Orang yang duduk, ya, orang yang berduduk kepada pemilik misik, maka ya, semerbak anginnya akan mengenainya. Ya.
Fa inna salata mujalasatullahi ta'ala. Salat itu kan duduk bersama Allah. Fa idza jalastahu, jika engkau duduk bersama Allah, walam yahsul laka minhu syai', nanti kamu tidak mendapatkan sesuatu dari salat itu, dalla dzalika ala maradi fik. Itu menunjukkan hal itu menunjukkan atas sakitnya pada dalam dirimu. Ada sakit dalam dirimu. Apa wahwa? Penyakitnya itu imma kibr. Ya, penyakit sombong, au ujub. Atau ujub, au adamu adabin, atau tidak beradab. Ya, tidak beradab, tidak punya adab. Qala ta'ala, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayatku si orang-orang yang sombong di muka bumi ini bighairil haqq, tanpa hak. Orang-orang yang sombong, maka Allah memalingkan dari ayat-ayatnya untuk dia saksikan, untuk dia lihat, dia kenal. Fala yanbaghi liman shalla alla yusri' al-khuruja bal yadhkurullaha ta'ala wa yastaghfiruhu min taqsirihi fiha. Sepatutnya orang yang salat tidak segera meninggalkan salat. Setelah salat, orang yang telah salat tidak segera meninggalkan salat, keluar dari salat. Bahkan berzikirlah kepada Allah, beristighfarlah dari taksirnya dia di dalam salat. Farubba salatin la tasluh lil qabul. Banyak salat yang tidak patut diterima. Fa in istaghfartallaha ta'ala ba'daha, apabila engkau telah beristighfar setelah salat, ya, beristighfar kepada Allah setelah salat, qabilta, maka engkau diterima. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara 3 marrat. Dulu Nabi ketika apabila selesai salat istighfar 3 kali. Kam fika minal kawamin fa idza wuridat alaihi alwaridat azharatha. Ya. Berapa banyak di dalam dirimu minal kawamin. Kawamin itu artinya kawamin itu sesuatu yang terdapat atau yang terkandung di dalam hati. Artinya berapa banyak di dalam dirimu terdapat kandungan penyakit. Kam fika minal kawamin. Berapa banyak di dalam dirimu terdapat penyakit yang tersembunyi. Katakan begitu. Fa idza wuridat alaihi uridat au uridat. Alaiha alwaridat. Azharatha wa a'zamuha zamban. Wa a'zamuha zamban asyaqqu fillah. Wa syaqqu fir rizqi syaqqun fir razzaq. Berapa banyak di dalam dirimu terdapat berbagai penyakit. Jika didatangkan ke dalam kandungan ya, diri itu, ya, apa yang datang waridat, maka azharatha, waridat itu akan mengeluarkan kawamin, isi yang di dalam itu. Di dalam diri kita ada penyakit. Ya. Sebetulnya yang menjadi persoalan begini. Nafsu itu kan sifat di dalam diri kita. Dan dia dikatakan buruk disebabkan ya,
rohaninya tidak tertutup oleh sifat itu. Karena dia sudah melakukan kebaikan oleh diri, oleh nafsu. Maka sudah tidak, maka tertutuplah rohani itu. Ya. Yang dimaksud kita bentuk rohani kita itu sebetulnya yang dilakukannya adalah membuka hijab, menghapus kesan daripada perbuatan buruk. Maka pada bab yang dulu kan diumpamakan seperti pantat gidir ya. Tahu gidir? Kuali itu. Sering dimasak itu kan jadi hitam. Gitu. Nafsu itu adalah sifat dari tubuh ini. Dan dia selalu terus mengingini apa yang dilakukannya untuk dirinya. Sudah. Namun ketika akal kita menerima taklif dari Allah, ini tak boleh, ini perintah, disuruh kita melakukannya karena Allah. Pertama kita melakukan yang tak boleh, maksiat, ya, mukhalafatus syariah. Nah ini balasannya adalah semakin tebal kuali itu, ya, seperti diumpama dimasak, hitamnya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, hijabnya. Nah, maka tobat itu adalah membersihkan, ya, atau membuka hijab itu. Atau dia melakukan kebaikan, bukan ini yang dosa-dosa nih, yang hijab-hijab nih. Atau dia melakukan kebaikan tapi belum ada rohaninya. Rohaninya belum terbuka. Artinya dia masih melakukan kebaikan untuk dirinya. Ya, bukan untuk Allah. Seumur hidup, suami dengan istri, istri dengan suami, jiran dengan jiran, guru dengan guru, guru dengan murid. Ya. Dan melakukan ibadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Untuk dirinya itu pun jadi hijab. Gitu. Maka disebut itu penyakit. Gitu. Jadi penyakitnya bukan karena sifat nafsunya. Sifat nafsunya memang sudah kudrat sedia ada. Tak dapat diubah. Ya. Tapi dia sebagai mukmin tidak berusaha untuk membuka hijab itu. Ya, membuka hijab itu. Apabila membuka hijab, maka rohani itu sebesar mana pembukaannya, sebesar itulah zuhurnya maqamat ruhiyah itu kepada Allah. Itu. Hampir seluruh orang-orang sufi, ya, salafan wa khalafan, sepakat pandangannya terhadap nafsu dan ruh itu seperti itu. Itu bahasanya saja, bersihkan, sucikan, buang, potong, agar engkau tanpa nafsu, itu kan bahasa saja. Ya. Karena ketika membahas tentang nafsu dan ruh, ya, ketika dia membahas nafsu dan ruh itu ya tunggal saja. Min amri rabbi. Kulir ruhi min amri rabbi wa nafahtu fihi min ruhi. War ruhu min amri. Ala lahul khalqu tubuh wal amru. Milik Allah lah penciptaan dan urusannya. Kulla yaumin huwa fi sya'an, yani fi amrin. Yani fi sya'anillahi fi amrihi. Itu ruh. Artinya ruh itu tunggal. Nah, orang sufi menamakan ketika ruh yang sempurna berada dalam jasad manusia, maka disebut itu adalah insanul kamil. Ya, kalau sudah tidak jadi hijab lagi, ini maka dua-duanya sempurna. Jasad sudah sempurna. Ya, lalu jasadnya dan dengan segala sifatnya ya, tidak lagi menjadi hijab. Jasad dengan segala sifatnya. Ya, dan segala kekayaan jasad itu dengan sifatnya, berilmu, beramal,
ya, alim, dikasih paham, gitu. Dan ini tidak lagi menjadi hijab karena sejak awal dia sudah tarbiyah dan ruhnya sudah dominan. Ya, karena tidak ada penghalang, maka sempurnalah keterangan, zuhurnya, cahaya itu pada dia, tajalinya. Gitu. Nah, maka ini disebut sehat. Imam Ibnu Arabi mengatakannya adil, seimbang dah. Ya. Jasad terpenuhi, tapi ruh juga tetap ya, tidak melenceng sedikit pun, betul-betul istiqamah ya, dalam keadaan adil, sidiq, siratal mustaqim ya, kepada Allah. Ruh ya ruh. Gitu. Nah, maka kawamin dari kata kamuna, kamin. Ya, kaminun, kamunun, kawamin jamaknya. Kamin, kamun, kaman, kawamin. Ya. Artinya satu sifat yang terdapat di dalam benda, di dalam tubuh ini. Ya. Tanah memiliki sifat subur. Ketika biji ditaruh di tanah itu, maka yang membuat biji itu tumbuh adalah kamin fil ard ini. Satu sifat yang ada di dalam tubuh tanah ini. Kalau tidak ada itu, kan ada tanah yang tak subur. Kenapa? Karena ya, tidak ada kamun itu, tidak ada sifat yang tersimpan di dalam tanah itu. Ya, begitu juga kalau ada sesuatu yang merusak, berarti di tanah itu ada kamun yang buruk. Kamin atau kamun atau kawamin jamaknya adalah sesuatu yang menyimpan di dalam zat itu. Nah, di tubuh kita ini wafika, ya, di situ dikatakan kamfika minal kawamin. Banyak sangat di dalam dirimu itu sifat-sifat yang tersimpan. Ya. Tetapi faidza uridat atau uridat alaihi waridat. Kalau Allah alirkan ke dalam hatinya waridat, sesuatu ma yaridu minal qalbi minan nur, cahaya yang datang ke hati. Azharatha. Ya, waridat itu akan mengusir apa yang terkandung di dalam dirimu itu. Ya. Yang paling besar apa kawamin itu? Zamban asyakku billahi. Ya. Yang dosa yang paling besar yang terkandung di dalam diri itu asyakku billah. Bagaimana nak buang syak itu kepada Allah? Itu menunggu waridat. Maka kenapa di dalam tasawuf ada wirid? Ya, wirid itu adalah doa yang dibaca berulang-ulang, dilakukan untuk Allah. Itu waridat. Wirid. Karena kalau tidak diberikan definisi seperti itu, dia akan lari ke makna bahasa. Wirid itu sesuatu yang mengalir terus. Sumber air, maurid. Ya. Yang tidak pernah terputus-putus. Dawam. Nah, wirid itu secara istilahnya sesuatu yang rattaba li nafsihi minal azkari wal awradi wal ibadati wal afkar wal fikr. Sesuatu yang disusun untuk dirinya dan terus wadama alaiha dan terus menerus. Apakah itu ibadah, doa-doa, zikir-zikir atau berfikir. Ya, berfikir kepada Allah. Jika itu terus dilakukan lillah karena Allah, maka ada cahaya yang ya, masuk ke dalam hatinya. Itulah yang azharat, yang membuang kawamin itu. Yang paling besar dosanya, artinya yang dosa yang tersimpannya itu adalah asyak fillah. Wasyakku fir rizqi syakkun fir razaq. Ragu tentang rizki berarti dia ragu kepada yang memberi rizki. Ya.
Hum anta bima yulzimuka min wadhaifil ubudiyah. Maka laksanakanlah apa yang dilazimkan kepadamu daripada wazaif al-ubudiyah. Ya, ada wazifah-wazifah. Wazifah itu kumpulan doa-doa yang memang sudah kita jadikan wirid kita, itu wazifah. Kumpulannya itu disebut wazifah. Oh, ada yang tertinggal. Oh, tertutup ini. Tertutup handphone. Ad-dunya asgharu min an yu'ala hammuha. Allah. Dunia itu, ad-dunya asgharu atau ahqaru ya. Ad-dunya ahqaru. Lebih hina. Ya. Di sini asgharu. Min an yu'ala hammuha. Dunia adalah perkara yang paling kecil, paling hina untuk hamnya ya, diletakkan untuk sebetulnya an yu'ala hammuha. Ya, hamnya tinggi gitu katakan. Ya. An yu'al itu untuk dianggap sesuatu yang diperhatikan dan menjadi beban tanggung jawab dia itu. Yang memberatkan. Hamnya itu an yu'ala hammuha. Hammud dunya asghar min an yu'al gitu sebetulnya. Dunia itu adalah ham yang paling kecil untuk menjadi bebannya. Ya. Falau kunta kabiran saghuratil himamu fa'alat saghiran. Ya, kalau himmahnya kecil, ad-dunya ahqaru min an yu'ala hammuha. Dunia adalah paling ahqar daripada ham yang memberatkan dia. Saghuratul himam fa'alat saghira. Kalau menjadi kecil hamnya, maka fa'alat saghira. Maka hamnya juga, dunianya juga menjadi kecil. Perhatiannya dan bebannya menjadi kecil. Ya, kalau himamnya kecil, maka perhatiannya kecil. Tapi kalau besar, maka jadi besar. Padahal dunia itu tidak terlalu besar maksudnya, jadi kecil untuk dibebankan. Ini kan dunia kecil, kenapa jadi berat gitu? Dunia ini lebih kecil dari sesuatu yang membuat dia menjadi beban, ya, yang menjadi beban pikiran. Ya, kenapa? Ya, karena saghuratil himamu fa'alat saghira. Karena himahnya kecil, maka yang kecil jadi besar bebannya begitu. Ya, fa'alat ini yakni kaburat. Saghiran ya menjadi yang besar menjadi kecil. Gitu. Saya ulangi lagi. Ad-dunya asghar. Dunia itu terlalu kecil. Dari apa? Min an yu'ala hamuha. Untuk dianggap bebannya berat. Ya. Kalau memang sesuatu yang berat, kita menjadi beban berat, oke. Ini dunia ini kecil sangat. Terlalu kecil. Ya.
Kita misalnya ada orang Mike Tyson misalnya melawan orang kurus. Ya, kamu ini terlalu kecil untuk mengalahkan saya gitu. Maka dia ini terlalu kecil untuk menjadi beban itu menjadi berat. Gitu, terlalu kecil. Saghuratul himam fa'alat saghira. Karena himahnya kecil, ya, maka dunia ya fa'alat menjadi apa? Menjadi berat gitu. Saghiran ya, akan yang kecil itu. Kalau kunta kabiran la'ultal kabir. Ya. Lau kunta kabiran la'ultal kabira. Kalau engkau besar, maka la'ultal kabira atau la'iltal kabira, maka beban saya tengok terjemahan dia apa. Dunia adalah perkara yang paling hina untuk diletakkan sebagai cita-cita tinggi. Telah kecil segala himah, maka ia bercita-cita dengan perkara kecil. Nah, himahnya kecil, ya, maka yang jadi bebannya kecil. Maka jika engkau seorang yang besar, pasti engkau mengutamakan cita-cita yang besar. Jika engkau besar, maka yang jadi bebannya yang besar-besar. Gitu. Saya melihat kalau yu'al ini bukan cita-cita ya, tapi tanggung jawab, beban. Dunia kan terlalu kecil untuk dianggap besar tanggung jawabnya. Ya, sehingga menjadi sedih gitu, untuk karena dunia terlalu kecil. Nah, karena himahnya kecil, gitu, maka bebannya juga yang jadi besar itu yang kecil-kecil. Ya, kalau himahnya kecil, benda kecil aja sudah pening tuh. Gitu. Walaupun takabiran, kalau engkau besar, maka yang menjadi beban dia, yang membuat dia jadi sedih itu yang besar-besar. Itu. Kalau kun takabiran la'ultal kabira. Ya. Man 'alal ham as-saghir, barang siapa yang meletakkan beban itu kepada yang kecil, wa tarakal hammal kabir, dan meninggalkan beban yang paling besar, maka istaslafna aqlah, maka kami menganggap akalnya kecil. Istaslaf yakni istasfal yakni safal yakni asfal, kecil, rendah. Istasghar. Ya. Sufla. Istasfalna aqlahu, maka kami anggap akalnya kecil. Ya. Orang kelihatan sedih sekali, kenapa? Ya. Tadi ada orang lewat, saya tak ditanya, Allah kecil sangat. Ya, berarti dia punya himmah tuh, jiwa tuh kerdil. Gitu. Ya. Kenapa kau pening? Ya. Saya nak dunia ini berubah. Hebatlah tuh. Karena besar hamnya itu. Kalau dia sedih ya wajar lah. Gitu. Tapi kenapa dunia ini kecil sangat untuk jadi ham? Gitu. Itu menunjukkan bahwa saghuratil himam, himmahnya kecil. Gitu. Fa'alat saghiran. Maka sesuatu yang kecil itu menjadi besar bagi dia. Kalau kunta kabiran, kalau kamu orang besar, la'ultal kabir. Maka yang jadi beban yang kau tanggung jawab itu yang besar-besar. Ya. Orang yang memperhatikan perkara-perkara kecil berarti ya otaknya kecil gitu. Jiwanya kecil, himmahnya kecil. Semangat hidupnya hanya itu saja yang kecil-kecil.
Kum anta bima yulzimuka min wadhaifil ubudiyah. Itu sebab laksanakanlah apa yang ya qama bi itu kan mendirikan, melaksanakan atau mendirikan apa yang mewajibkanmu daripada wazaif al-ubudiyah. Wa huwa yaqumu laka bima iltazamahu, dan Allah melaksanakan untukmu apa yang menjadi kemestian Allah. Yang dikatakan juga dalam hikam, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan Allah menjamin rezekinya. Tapi kita memikirkan yang Allah jamin dan tidak melaksanakan yang Allah perintah. Ya. Ini hampir sama. Yani Allah, kamu laksanakan saja tugas-tugas ibadah, katakan wazaif itu tugas. Ya. Nah, karena Allah terus melaksanakan apa yang menjadi kemestiannya. Ayarzuqa al-ju'la wal wazagha wa banati wardan wa yansa an yarzukak. Bukankah Allah merezekikan ju'al? Ya. Ju'al itu banyak. Ju'al atau ja'al. Dia apa nulis di sini? Ju'al. Kalau ju'al itu apa? Kumbang ya. Kalau ju'al kumbang. Kalau ja'al apa binatang yang mengerumuni bangkai. Kalau ada bangkai itu ada macam nyamuk-nyamuk tuh. Apa? Langau. Iyalah kecil lah, dia memang khas bangkai lah. Unggas. Ja'al itu unggas. Gitu. Bukankah Allah memberezekikan makan dia? Allah ngasih rezeki kepada Ja'al. Wal wazag ini wazag. Cicak. Ya. Wa banati wardan itu macam lipas. Ya. Gitu. Allah memberi makan itu semua. Coba cecak. Ya. Semua yang dimakan yang terbang, dia terbang juga tak. Artinya Allah kasih rezeki. Wa yansa an yarzuka, Allah lupa untuk merezekikanmu. Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Ya. Perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu salat ya, dan terus bersabar. Ya. Istabar itu dari ifta'ala artinya takalluf fis sabr. Dia harus bersabar terus menerus. Ya. Dan aku tidak minta kepadamu rezeki. Ya, Allah nggak minta, ente yang ngasih rezeki lah. Nahnu narzukuk. Saya yang merezekikan kamu. Nah, terusannya itu nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kullu man kana mura'iyan li haqqillahi ta'ala la yuhditsullahu subhanahu wa ta'ala hadatsan fil mamlakati illa a'lamah. Setiap orang yang memelihara hak Allah, maka Allah tidaklah menciptakan sesuatu peristiwa di kerajaannya, melainkan Allah akan memberitahu kepadamu. Setiap orang yang melihara Allah tidak melakukan sesuatu. Yuhdis itu menciptakan. Menciptakan sesuatu. Hadasan peristiwa. Ya. Yuhdis itu sudah menciptakan peristiwa, karena hadas itu kan maknanya peristiwa. Ya, menciptakan satu peristiwa di mamlakahnya, melainkan Allah memberitahunya. A'lamahu wa 'allama Adam al-asma. Ya,
kena kekasih lah. Ya, kekasih itu kan mesti dikabarin. Apa saja yang terjadi. Ya, orang dua pasang kekasih. Ya, di tempat yang berjauhan kah, berdekatan kah. Setiap apa yang dia lakukan mesti ngabarin. Ya. Mesti mengabarkan. Ya bang, aku pergi ke sana bang. Bang, aku pergi ke sini. Dek, aku. Atau yang masih pacaran tuh, ya dia beritahu. Apa yang terjadi tuh mesti dia beritahu. Hei, tahu tak? Ada orang terlanggar tuh. Di mana? Di Jepun. Nih, jauhnya. Dia orang Ampang sini, yang terjadi di Jepun dia beritahu tuh, karena kekasih. Apa saja yang terjadi diberitahu. Nazara ba'duhum ila jama'atin. Ada sebagian orang sufi bertemu melihat satu golongan. Faqala lahum, maka dia berkata orang sufi itu kepada orang yang dia temui itu. Hal fikum man idza ahdatsallahu subhanahu wa ta'ala fil mamlakati hadasan a'lamah? Qalu la. Qalu la. Faqala lahum abqu ala anfusikum. Orang sufi bertanya kepada orang yang ditemui di jalan. Adakah di antara kamu itu orang yang jika Allah ya, menciptakan satu peristiwa di dunia ini ya, dan dia memberitahunya? Tidak ada. Tangisilah dirimu. Berarti tidak ada di dalam dirimu wali yang Allah cintai. Yang apapun yang terjadi diberitahu. Bukan diberitahu akan terjadi, bukan. Apa maksudnya? Hikmahnya. Dan Allah berikan, Allah tajalikan akhlaknya untuk menghadapi apa yang terjadi di muka bumi. Kan banyak orang bermusuhan, bertikai terhadap apa yang terjadi karena Allah tak beritahu dia bahwa itu adalah fi'il Allah, bahwa hikmahnya besar. Jadi orang rungsing, pusing, boring ya, terhadap apa yang terjadi. Ya. Jika kita sudah melihat atau apa yang dikatakan serah kepada Allah, sudah. Kita hanya berbuat saja. Ya. Berbuat pun bukan sia-sia, semuanya pahala. Ya. Jadi, untuk apa dipikirkan? Kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, selesai. Ya. Tak takut ketinggalan, tak takut kehilangan, tak takut kekurangan, tak takut terhina. Siapa yang nak buat itu? Tak ada. Ya. Jadi artinya Allah beritahu bukan, oh nanti ada bom, bukan itu. Ya. Kalau juga nampak kelihatan makna itu bagian dari makna itu, dari maksud ayat ini yang kecil. Ya. Karena yang ingin diberitahu oleh Allah, mereka para aulia adalah hikmah. Itu sebab apabila orang-orang wali itu diberikan karomat, ya, itu dia sedih. Ya. Artinya kecuali memang untuk menunjukkan kebenaran yang dibawanya kepada mereka. Ya. Seperti misalnya orang di hutan menghadapi orang asli gitu kan. Ini nak cakap secara ilmiah ke logik ke tak ada tuh. Ya. Ya paling bicara yang simpel-simpel gitu. Di sana pun tak mau dengar. Kalau kamu memang orang suci, aku potong lehermu. Kan udah itu aja. Ya. Nah kecuali yang kepada begitu ya mungkin. Ya. Perlu itu karomat. Sekarang orang di bandar tuh. Ya. Kalau kita tunjukkan karomat, dia akan bergantung kepada karomat. Ya. Kita tunjukkan, oh saya terbang nih, saya lempar api nih. Macam boboiboy misalnya ya. Ke orang. Orang akan takut kepada kita dan menyembah. Gitu. Karena emang sudah materialistik itu, otaknya itu. Ya.
Mereka perlu bagaimana melihat perilaku kita dan kekuatan rohani kita di tengah kehidupan itu. Sudah. Ya. Kuat terhina, kuat dengan tekanan, kuat dengan dan mampu menerangkan hakikat kehidupan yang melampaui batas akalnya. Itu baru. Orang guru-guru tarekat misalnya mau untuk memikat memikatnya? Memikatlah ya. Ya. Murid banyak dengan keaneh-anehan itu akan ta'aluk ke situ. Sedangkan para mursyidin membersihkan daripada ta'aluk selain Allah. Dia pula yang bikin ta'aluk. Ya. Dengan menunjukkan pimpinan tarekat itu sesuatu yang muridnya melihat, wow, gitu. Ya. Wali nih, ya, sudah masuk ke alam jabarut nih, ya, menghilang terus, ya, keluar lagi, gitu. Oh, dia bicara dengan mayat, ya, dengan ruh. Ya, kalau itu diobral, dijual-jual murah begitu, ini ya, sudah rusak. Artinya para wali itu apa saja yang terjadi dia sudah Allah beritahu, ana fa'iluh, saya pelakunya. Iyalah. Gitu. Tak akan lupa tuh. Allah beritahu. Yani illa a'lama, yani a'rafa. Ya. Kana al-mutaqaddimuna minas salafi radhiyallahu an. Ya. Itu kalau tadi tajuknya itu asar salat, itu asar daripada salat ya. Kana al-mutaqaddimuna minas salaf radhiyallahu anhu ta'ala yas'aluna syakhsa an halihi liyastathiru minhu syukra. Wan nasul yawma yanbaghi alla yas'alu. Ya awal alla yus'alu. Fa innaka in sa'alta tastathiru syakwa. Ya. Orang dulu daripada salaf, mereka menanyakan kabar kepada seseorang tentang keadaannya untuk apa? Untuk menimbulkan rasa syukur, membangkitkan rasa syukur. Isara itu menaikkan. Ya, menaikkan rasa syukur. Itu sebab orang Arab sampai sekarang tradisinya begitu. Bincang-bincang, ya, apa kabar? Baik, bincang. Sudah 1 jam bincang, nanya lagi. Kamu apa kabar? Alhamdulillah. Ya, bual-bual lagi. Ya. Baru 15 menit, 20 menit bual-bual langsung. Kamu apa kabar? Alhamdulillah. Ya, orang baca alhamdulillah itu pahalanya besar. Memenuhi mizan di mizanul hasanah di akhirat. Gitu. Zaman salaf tuh itu di Ihya Ulumuddin pun diterangkan. Salaf itu dia bertemu saja di pasar misalnya kan. Lalu kemudian dia terpisah, bertemu lagi, nanya lagi kaifal hal. Alhamdulillah, ya. Sudah. Begitu udah selesai, lalu berjalan jumpa lagi. Assalamualaikum, kaifal hal? Alhamdulillah. Jadi orang dulu itu menanyakan keadaan seseorang memang untuk membangkitkan rasa syukur, untuk mengucap alhamdulillah. Tapi orang sekarang tak patut ditanya, karena kalau kamu tanya yang dia kobarkan, yang dia keluarkan keluhan. Apa kabar? Aduh. Ya, lupa tuh yang banyak yang disyukuri itu, tapi tak. Musibah kecil aja tuh. Baru dimarahi istri sekali aja udah.
Oh, rusak sudah semua. Ya mungkin bujang lah kalau ditanya. Alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa kan? Gitu. Jadi orang sekarang kalau ditanya, waduh janganlah. Ya. Kita dulu pertama-tama di Arab tuh, ya kita jarak kepada Syekh, lalu datang salam, nanya apa kabar, alhamdulillah. Ya. Lalu dia bincang, dia pandang kita sambil tersenyum, kaif haluk, alhamdulillah. Udah lagi, pas 3 kali, ya Allah, udahlah, udah berapa kali dalam hati, Allah, ya alhamdulillah. Pas balik, saya tanya, ada anak saudara, saya punya anak saudara, saya umur sama dengan saya. Jadi ngobrol-ngobrol, apa kabar kamu? Alhamdulillah. Saya tanya lagi apa kabar? Alhamdulillah. Langsung dia teriak, kan udah. Karena tak ada tradisinya di kita tuh. Ya di Arab tradisinya masih ada, meskipun hanya tradisi tidak ya, hidup. Allah. Ini orang sekarang di zaman Imam Ibn Athaillah ini. Gimana orang sekarang di zaman sekarang? Ya. Apa kabar? Kabar buruk. Ya. Sedangkan Nabi menyuruh kalau bahagia, yang baik-baik, alhamdulillah. Kalau yang berat-berat, yang susah-susah, alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Ini takut begitu kita main ke rumah kawan kan, gimana kabarnya? Langsung menunjukkan ekspresi yang ya. An ba'din nabashin. Nabashin ini penggali kubur. Jadi ada orang kerjanya mencuri kapan mayat dijual lagi ke pasar itu. Jadi apabila dikubur, lepas dikubur, dikeduk, diambil kainnya dijual. An ba'din nabashin annahu taba ila Allah faqala yawman li syaikhi ya sayyidi nabastu alfa qabri insanin fawajadtu wujuhahum muhawwalatan 'anil qiblah faqala syaikh ya waladi dzalika min syaqqihim fir rizq. Ada sebagian nabashin ya, pencuri kapan mayit, dia bertobat kepada Allah, maka satu hari dia bertanya kepada gurunya, ya sayyidi, aku mencuri kapan 1000 kuburan manusia. Ada satu, aku dapatkan wajah-wajah mereka. Ini ramai sangat nih. Itu melengos dari kiblat. Muhawala itu berpaling dari kiblat. Jadi itu kenapa itu? Maka saya bertanya, wahai anakku, mereka itu disebabkan ragu tentang rizki. Ya Abdullah, idza talabta minallahi ta'ala fatlub minhu an yuslihaka min kullil wujuh wa an yuslihaka birridha anhu fi tadbirihi lak. Summa innaka abdun abdun syarudun. Summa innaka abdun syarudun talaba minka an ta'bura ilaihi. Ya. Atau an taqbala ilaihi. Ya. Fafarirta minhu. Fa innal firar yakunu bil af'al wal ahwali wal himam. Fa idza kunta fi salatika tashu wa fi saumika talhu wa fi lutfillahi tasyukku innama anta syarid. Wahai Abdullah, jika engkau nak minta kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memperbaikimu dari berbagai sisi. Ya. Dari berbagai wujuh. Ya. Kalau kita nak minta, jangan minta yang lain, mintalah perbaiki. Ampunkan dosa, berikan ilmu. Ya. Dan berikan kami kesabaran, ketakwaan, kebaikan. Ya.
Dan agar Allah memperbaikimu dengan ridho kepada Allah. Ya, agar kita diperbaiki oleh Allah, ya, agar kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi tadbirihi laka, dalam aturan Allah kepadamu. Ya, lebih baik kita minta apa yang Allah bagi itu ridho, itu aja doanya, jangan minta yang lain. Ya. Kemudian bahwasanya kamu itu adalah hamba yang lari. Ya. Syarud itu yang kabur, ya. Kabur, lari. Ya. Allah talaba minka, Allah meminta kepadamu antakbal ilaihi au an ta'bur ilaihi, menghadap kepadanya. Fafarir taminhum, kau lari daripadanya. Ya, itu syarud maknanya banyak, karena di sini persoalan fafarir tak itu lari, maka lari artinya. Ya. Kita kalau menghadapi satu kata maknanya banyak, maka lihat siaknya di situ apa. Fa innal firar yakunu bil af'al. Lari bagaimana? Adakah kita lari dari Allah? Ya. Lari dari Allah itu bil af'al, ada dengan perbuatan, ada ahwal, keadaan hatinya, ada himam, semangatnya. Maka ketika engkau di dalam sholat lalai, itu lari. Dalam puasa lagha, puasa cakap entah apa, puasa entah buat apa, kamu puasa. Wa fi lutfillahi tasyuk. Maka di dalam tasyuk atau itu tasku, ya. Mungkin tasku. Dan dalam lutuf Allah, ya, Allah menangani kita dengan lembut, tapi kita mengeluh. Ya. Tasku, sesuainya tasku, karena artinya ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, ya, padahal Allah melakukannya dengan lembut, dengan lutuf. Gitu. Apa dengan lutuf? Allah beri pahala, Allah hapus dosa, Allah tinggikan derajat, ya, dan Allah tidak timpakan sekaligus. Ya. Bahkan Allah berikan dia kesusahan, Allah berikan dia beban, keperluan, padahal itu adalah signal, ya, bahwa Allah tidak bagi. Itu. Kita tak tahu Allah tidak bagi bila, tapi Allah kasih alamnya tuh, ya, alarmnya. Apa? Kita perlu. Kalau kita tak perlu, tak cari, tak tunggu, tak buat, berarti ya Allah tidak bagi. Ya. Coba bagaimana kalau tak ada alarmnya tuh? Ya. Tiba-tiba pening pala nak kawin, berarti sudah ada jodoh tuh. Kalau belum ada, ya memang tanya nak kawin tak? Oh, memang tak ada lah. Tapi kalau sudah perlu sangat, berarti sudah ada jodohnya. Yang nak keempat, yang ketiga, ya kalau sudah ada, ya kalau. Tapi kalau belum, berarti belum. Jadi ketika orang diberi perlu, itu bukan satu musibah. Itu ada lutuf. Tapi kita ragu. Atau mengeluh. Ya, dua-dua boleh. Di saya tasyuk, di sini tasku. Dua-dua boleh. Itu kita tuh dalam lutuf Allah. Kenapa Allah katakan lutuf? Maksudnya adalah Allah bagi musibah, itu lutuf itu. Kalau tak ada lutuf, kita akan kecewa seperti orang kafir bunuh diri saja. Sudah. Orang muslim tak. Karena ada lutuf. Ya latifan bi khalqika ya aliman, bi khalqika ya khabiran, ultub bina wal muslimin. Ya, ketika kita ultub ya Rabb, itu artinya ketika
kami dikasih musibah, ya, pelahan lah. Memang pelahan, kalau tak pelahan, oh. Nah, kalau kita tashku atau tasyuk, innama anta syarid, berarti engkau orang yang syarid, orang yang lari itu dari Allah, orang yang berpaling dari Allah. Ani Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu taala anhu annahu qala baqitu marratan fil badiyah salasata ayyam. Lam yasih li syai'un yang betul ini lam yaftah li bi syai'in. Fajaza alayya ba'dun nasara fara'auni muttaki'an. Faqalu hadza qissisun minal muslimin. Fawada'u inda rasi syai'an min at-ta'ami wansarafu. Faqultu ya lil ajab kaifa ruziktu ala aidil a'da wa lam urzaq ala aidil ahibba. Allah. Ya. Satu kali aku tinggal di Badu, di pedalaman, ya, 3 hari. Di sana di Badiah itu di perkampungan orang Arab lah, di belakang di padang pasir, kan ada perkampungan. Kenapa disebut Badiah? Karena orang di padang pasir dia akan membuka kampung itu di bawah bukit. Gitu. Bukan di tengah-tengah, karena akan panas di bawah bukit, dia akan ada terhalang matahari dari sana, kan boleh berlindung begitu. Maka itu akhirnya disebut Badiah, perkampungan. Padahal maksudnya adalah lembah yang perkampungan yang berada di lembah-lembah. Gitu. Imam Syazili 3 hari berada di sana, Allah tidak memberikan pembukaan kepadaku sedikit pun. Ya. Artinya tidak memberikan apa-apa di sana, tidak ada sesuatu yang ilham yang baru, tidak ada apalah. Ya. Kemudian di sini lam yasih. Artinya kalau di sini berarti bukan lam yasih, lam yashi. Kalau maksud ya menegur itu lam yashi. Lam yashili. Lam yaftah li bi syai'. Fajaza alayya ba'dun nasara. Ya, maka berlalulah atasku sebagian orang-orang Nasara. Fajaza itu maka melewati. Maka orang Nasrani itu melewatiku. Ya. Fara'awni muttaqian, kemudian mereka melihatku, aku tengah duduk muttaqian. Muttaqian itu bersandar, ya. Bersandar sedih gitu. Ya. Faqalu, maka mereka bicara, hadza qissis minal muslimin. Itu qissis itu sami padri begitu, tapi padrinya orang muslim katanya gitu. Fawada'u inda ra'si syai'an min at-ta'am.
lalu meletakkan makanan di samping kepalaku itu, di sisi kepalaku ya beberapa makanan, sedikit daripada makanan, dan pergi. Ya. Dia di Badiah itu tak ada orang yang artinya yang menegur dia, yang menyambut dia, tak ada. Ya. Tiba-tiba ada orang Nasrani, malah dia yang bagi makan. Faqultu ya lal ajab, kaifa ruziqtu ala aidil a'da. Ya, sungguh luar biasa. Bagaimana ya? Aku dikasih rezeki di tangan musuh. Walam urzaq ala aidil ahibba. Tidak dikasih rezeki ya, pada tangan-tangan para kekasih. Faqila li, maka ada yang menjawab kepadaku. Laisar rajul man yurzaq ala aidil ahibba, innamar rajul man yurzaq ala aidi a'dai. Ya. Wali itu dikasih rezeki tidak di tangan kekasihnya, tetapi di tangan musuh-musuhnya. Rajul di sini artinya pakar-pakar, tokoh-tokoh gitu, bukan jenis ya kelamin lelaki perempuan, bukan. Artinya wali. Sudah. Gitu. Maka kata mereka kan, jika kamu tidak, kan ada idza lam ya'khudil adab minal muta'abbidin lam yablughu mablagar rijal, katanya begitu. Orang yang tidak melalui proses tarbiyah maka tidak akan mencapai seperti yang dicapai oleh para wali. Itu ar-rijal adalah rajul di sini maksudnya itu. Ya hadza ijal nafsak kadabatik, ya. Kadabatik. Kullama adilta 'ani tariq darabtaha faraja'at ila tariq. Law fa'alta ma'a nafsik misla ma taf'alu bi jubbatik kullama tawassakhta ghasaltaha. Ya. Atau tawassakhat kullama tawassakhat ghasaltaha. Ya. Tawassakh. Ya. Wa kullama taqtami wa kullama taqatta'a minha syai'un raqqatahu wa jaddadtahu kana laka sa'adah faruba rajulin abyadat lihyatuhu wa ma jalasa ma Allahi jilsatan yuhasib fiha nafsah. Allah. Ya hadza, wahai hadza, yani hadza siapa saja. Ya. Jadikanlah dirimu seperti hayawan, seperti binatang tunggangan kendaraannya. Apabila engkau betulkan dari jalan, dia tak betul di jalan, kamu betulkan, ya, maka kamu pukul dia. Ya, melenceng dari jalan, bukan betulkan. Kullama adalat anit tariq. Ya. Ketika dia melenceng dari jalan, darabtaha, kamu pukul dia. Ya. Kullama adalat anit tariq, berpaling, melenceng jalan, artinya tak lurus jalan gitu. Ya. Maka kamu pukul, maka faraja'at ila tariq, dia kembali kepada jalan. Kalau kamu melakukan kepada dirimu seperti kamu melakukan kepada pakaianmu, ketika dia kotor kamu cuci. Ketika taqatta'a, robek dari pakaian itu sedikit, kamu tambal dan kamu perbaharui. Dan kamu semua itu untuk kebahagiaan kamu. Nah, kemudian banyak orang sudah putih janggutnya itu, dia tidak pernah duduk bersama Allah sekalipun, dan dia menghisap dirinya di dalam duduk bersama Allah itu.
Artinya tidak pernah membetulkan nafsunya. Sedangkan kita kalau mengendarai binatang, jalan salah saja, ya, kita pukul dan dia lurus. Kalau kita melakukan itu dengan nafsu kita, ya, maka akan selalu lurus. Atau ya, diumpamakan dengan baju. Apabila kotor cuci tengok baju kita berapa kali dicuci untuk kenyamanan kita, kebahagiaan kita. Kalau kita nak nyaman, bersihkanlah, tobatlah, betulkanlah nafsu itu. Ini orang sampai tua tak pernah duduk kepada Allah dengan khusyuk. Artinya berarti nafsunya selalu melenceng, berpaling dari Allah. Hati kalau tidak berpaling, apalagi di tempat-tempat yang memang dijanjikan. Ya kan seperti sholat itu kan waktunya bertemunya memang sudah janji. Ya. Ani Syekh Makinuddin al-Asmar radhiyallahu taala anhu yaqulu kuntu fil bidayati uhasibu nafsi indal masa. Dulu aku pada permulaannya menghisab diriku ketika petang, fa'aqulu, maka aku berkata, takallamtal yauma kadza wa kadza. Fa'aqulu takallamtul yauma bikadza wa kadza. Ya, ada B, ada ba-nya. Atau kadza wa kadza tanpa ada ba pun betul. Fa'ajidu salasa kalimatin au arba'a. Ketika petang aku introspeksi diriku, aku berkata, aku berbicara hari ini. Aku dapatkan 3 kalimat atau 4. Ya. Wa kana indahu yauman syaikhun umruhu nahwa tis'ina sana. Di sisinya satu hari ada orang tua umurnya sudah 90 tahun. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, ya sayyidi ashku ilaik kasrata dzunub. Faqala lahu syaikh hadza syai'un la na'rifu. Ya. Wa ma a'rifu anni amiltu dzamban qad Allah. Ya. Ketika aku lihat ada seorang syekh umurnya udah 90, aku berkata kepadanya, ya syekh, aku ini banyak sangat dosa. Maka saya itu berkata, aku tak kenal apa itu dosa. Ya, dan aku tidak kenal bahwa aku melakukan satu dosa sama sekali. Ya, ini kan kata-kata aulia ini. Ayatnya seolah-olah yukhalifu syariah. Ya, padahal yang dimaksud oleh beliau, tobatlah. Jangan sampai Anda mengeluh. Gitu. Ini satu apa ya? Satu penjelasan tentang rohani yang tinggi, bukan orang tak berdosa. Jadi orang mendengar kata-kata ini mendengarnya pakai otak saja, jadi tak ada itu. Nah, itu. Satu, kedua dia tidak mengerti bahasa tarbiyah, bahasa ya. Isi tasawuf itu isinya tarbiyah. Orang kan kalau sedang memotivasi, gantungkan cita-citamu setinggi langit ke-7. Gitu kan. Agar hingga jatuh masih berada di langit pertama. Gitu kan. Sehingga jatuh sangat pun masih ada di langit pertama. Jangan kau gantungkan cita-citamu di pohon bawang. Ya, bawang kan di dalam tanah. Kalau jatuh, gitu. Itu kan bahasa motivasi. Itulah bahasa tarbiyah. Ya Allah, saya banyak sangat dosain. Hadza syai'un la na'rifu. Ya, apa itu aku tak kenal pun. Aku tak pernah kenal dosa sedikit pun. Ya. Artinya ampunan Allah umpama cahaya telah menghilangkan gelap itu. Bertobatlah kepada Allah. Ya. Bertobatlah kepada Allah. Sama dengan
orang yang ingin dulu, orang yang nak berguru itu gurunya selalu mengatakan, jika engkau selama 20 tahun tidak berdosa, maka barulah datang kepadaku. Artinya dia sudah tobat itu sudah jadi makomnya. Ya. Tobat itu kan salah satu makom, ya, salah satu sifat. Karena Allah menyebutnya tawabin. Ya. Tawab, taib. Gitu. Jadi bila orang tuh, itu sebab ketika sudah jadi Habibullah, ketika sudah menjadi kekasih Allah, waliullah, maka selalu dia minta maaf. Karena udah jadi sifatnya. Tobat itu udah jadi makomnya. Selalu dia minta maaf. Nabi saja selepas sholat minta maaf. Ya. Karena apa? Karena semakin tinggi tuh makna. Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi mengartikan, kenapa lepas salat astagfirullah, astagfirullah. Itu ya, kalau yang macam kita yang memang dari takbir sampai salam memang lalai, istighfarnya ya itu. Gitu. Nah, mereka ada yang lebih tinggi makna istighfarnya. Ya. Istighfar, dia melihat dirinya dalam salat istighraq fil hadr wal fudur. Ya. Istighfar karena aku melihat anugerah itu ada dalam diriku. Ya. Nafsu itu bagaimanapun akan melihat. Rasulullah sendiri menyaksikan dirinya mulia. Ya, selama ada diri ini kecuali malaikat. Ya, malaikat. Sesuci itu pun dia tak tahu mana suci, mana tak suci. Tak tahu. Malaikat hanya tahu kalau dia bukan malaikat berarti dia memandang sebaliknya dari dia dengan pandangan yang dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Bukan itu. Ya, dia hanya merah, katakan begitu, atau putih. Dia tahu hanya putih. Maka bila dia tidak tengok putih, maka dia tengok hitam. Karena putih lawannya hitam. Ya, oh hitam nih. Ya. Kalau tidak putih, hitam aja pokoknya. Nah, kalau kita emang hitam, putih, merah, kuning, hijau, tahu semua. Itu. Maka taubat itu tidak pernah ditinggalkan, tidak diperlukan oleh siapapun. Maka lihat di Al-Quran. Ya. Cerita para nabi taubat semua. Tapi apa yang dosanya yang ditobati? Wong dia maksum. Jadi dosa apa? Jadi kalau orang nabi pun berdosa karena bertobat gitu. Ya, dia kan manusia juga. Jadi itu ya artinya dia bawa makam yang tinggi itu ke strata dia yang rendah, maka ya pembicaraan menunjukkan kerendahan makamnya. Ya. Para wali tidak melihat dosa, maka dia cerita di dalam buku-buku seperti apa yang dia saksikan. Ya. Tengok di perbincangan orang-orang yang materialis yang jauh dari agama. Ya Nabi juga kan manusia sama dengan kita. Adalah khilafnya tidak. Kita baca di sini. Ya, dikatakan tadi itu dosa apa itu, dosa tak kenal pun Allah. Ya. Naqif huna walhamdulillah.